Ibu, perkenalkan nama saya Ranika Safitri. Saya perawat yang berjaga pada siang hari ini. Saya di sini, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Narastari. Biasa dipanggil Intan. Baik Ibu. Di sini saya akan melakukan 5 teknik manajemen nyeri ya Bu. Yang pertama itu kita akan melakukan teknik pernafasan dalam. Tujuannya agar pernafasan Ibu tidak sesak lagi ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik Bu, Ibu bisa ikutin saya ya Bu, ikutin aba-aba saya ya. Pertama, Ibu pejamkan mata Ibu, lalu tarik nafas secara dalam, lalu buang. Tarik nafas lagi ya Bu, lalu buang. Gimana Ibu? Udah merasa enakan? Sudah, Sus. Baik Ibu. Nanti kalau di rumah Ibu merasa sesak lagi, Ibu bisa melakukan metode ini ya Bu. Biasanya bisa dilakukan 1-5 menit sampai Ibu sudah merasa tidak sesak lagi. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan teknik yang kedua ya Bu, yaitu teknik distraksi. Nah, teknik distraksi ini yaitu tujuannya untuk memperalihkan perhatian Ibu dari rasa nyeri yang Ibu rasakan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik Ibu, kita di sini akan melakukan teknik distraksi dengan cara membaca buku ya Bu. Ini Bu, Ibu bisa membaca buku ini. Sudah, Sus. Baik. Ibu, gimana Bu perasaannya setelah membaca buku? Apakah Ibu sudah bisa memperalihkan rasa nyeri Ibu? Sudah, Sus. Sudah lebih baik. Baik Bu, nanti kalau di rumah Ibu merasa nyeri lagi, Ibu bisa memperalihkannya dengan seperti membaca buku atau mendengarkan musik ya Bu. Baik, misi ya Bu. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan teknik yang ketiga, yaitu teknik contour pressure ya Bu. Tujuannya itu untuk menghilangkan rasa nyeri Ibu di bagian pinggul, bagian belakang ya Bu. Oke Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik Ibu, pertama-tama kita cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Cuci tangannya dengan 6 langkah. Baik Ibu, Ibu bisa menghadap ke belakang ya Bu. Nah, kita itu akan memijat di bagian pinggul ya Bu, yaitu dengan cara seperti ini. Seperti ini ya Bu. Baik Ibu, sudah selesai. Gimana Ibu? Apakah nyeri yang di pinggang masih terasa? Sudah lebih baik, Sus. Baik Ibu, nanti kalau di rumah pinggang Ibu terasa nyeri, Ibu bisa melakukan metode ini di rumah ya Bu, dengan cara Ibu meminta tolong kepada keluarga Ibu yang ada di rumah. Seperti itu ya Bu. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya. Kita akan melakukan teknik Evrulage, yaitu pemijatan di bagian punggung, yaitu dengan cara kita memijat bagian punggung seperti ini. Kita pijat seperti ini agar tubuh si Ibu rileks dan tidak nyeri-nyeri lagi. Di sini akan melakukan teknik akupuntur, yaitu pemijatan di bagian tulang kering tapi di bagian belakangnya, yaitu dengan cara 4 jari. Yaitu caranya seperti ini. Kita memijat di bagian belakang ini seperti ini. Setelah itu kita melakukan pemijatan di bagian jari-jarinya, yaitu dengan cara kita pijat seperti ini. Seperti ini. Lalu setelah itu kita lakukan di bagian kaki yang sebelahnya. Saya di sini akan menjelaskan perawatan payudara pada ibu hamil. Yang pertama itu ada pengertian payudara. Payudara adalah salah satu cara merawat payudara yang dilakukan pada saat kehamilan atau masa nifas untuk memproduksi ASI. Selain itu, untuk kebersihan payudara dan bentuk puting susu yang masuk ke dalam atau datar. Ibu menyusui waktu untuk mengusahakan agar puting susu lebih mudah sewaktu menyusui. Di samping itu juga sangat penting memperhatikan kebersihan dari personal hygiene. Lalu ada tujuan perawatan payudara. Perawatan payudara tujuannya itu yang pertama
untuk menjaga kebersihan payudara sehingga terhindar dari infeksi. Yang kedua, untuk mengenyalkan puting payudara supaya tidak mudah lecet. Yang ketiga, untuk menonjolkan puting susu. Yang keempat, menjaga bentuk buah dada tetap bagus. Lalu yang kelima, untuk mencegah terjadinya penyumbatan. Yang keenam, untuk memperbanyak produksi ASI. Yang ketujuh, untuk mengetahui adanya kelainan. Setelah itu ada anatomi payudara pada ibu hamil. Payudara berkembang sejak usia 6 minggu kehamilan dan cepat membesar karena pengaruh kadar hormon yang tinggi, yaitu estrogen dan progesteron. Setelah itu ada struktur kelenjar mamai. Struktur kelenjar mamai itu ada 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada korpus atau badan, yaitu bagian yang besar. Yang kedua, areola, yaitu bagian tengah yang berwarna kehitaman. Yang ketiga, papila atau nipple atau puting susu, yaitu bagian menonjol di puncak payudara. Lalu, cara melakukan perawatan payudara. Yang pertama itu, tempelkan kapas yang sudah diberi minyak atau baby oil selama 5 menit. Kemudian, puting susu dibersihkan. Yang kedua, letakkan kedua tangan di antara payudara. Yang ketiga, mengurut payudara dimulai dari atas ke samping lalu ke arah bawah. Yang keempat, dalam pengurutan posisi tangan kiri ke arah sisi kiri, telapak tangan ke arah sisi kanan. Yang kelima, melakukan pengurutan ke bawah dan ke samping. Yang keenam, pengurutan melintang, telapak tangan mengurut ke depan, kemudian kedua tangan dilepaskan dari payudara, lalu ulangi gerakan 20-30 kali. Yang ketujuh, pengurutan melintang, telapak tangan mengurut ke depan, kemudian kedua tangan dilepaskan dari payudara, lalu ulangi gerakan itu sebanyak 20-30 kali. Yang ke-8, membersihkan payudara dengan air hangat, lalu keringkan payudara dengan handuk bersih, kemudian gunakan bra yang bersih dan menyongkok. Lalu, perawatan payudara saat kehamilan. Yang pertama itu tujuan breast care pada kehamilan: memelihara kebersihan payudara, melenturkan dan menguatkan puting susu, mengeluarkan puting susu yang masuk ke dalam atau datar. Lalu yang terakhir, mempersiapkan produksi ASI. Prinsipnya itu, yang pertama, dikerjakan dengan sistematis dan teratur. Yang kedua, menjaga kebersihan sehari-hari. Yang ketiga, nutrisi harus lebih baik dari sebelum hamil. Yang keempat, memakai bra yang bersih dan menopang payudara. Yang kelima, dilakukan setelah usia kehamilan lebih dari 6 bulan. Teknik perawatan payudara. Yang pertama itu pengurutan payudara. Nah, kita itu akan melakukan licinkan telapak tangan dengan sedikit minyak atau baby oil. Lalu kedua tangan diletakkan di antara kedua payudara ke atas, samping, bawah, dan melintang sehingga tangan menyangga payudara. Lakukan itu selama 30 kali selama 5 menit. Yang kedua itu pengurutan keduanya, yaitu licinkan telapak tangan dengan baby oil. Lalu telapak tangan kiri menopang payudara kiri dan jari-jari tangan kanan saling dieratkan atau dirapatkan. Sisi kelingking tangan kanan memegang payudara kiri dari pangkal payudara ke arah puting, demikian pula payudara kanan, dan lakukan 30 kali selama 5 menit. Pengurutan yang ketiga, licinkan telapak tangan dengan minyak atau baby oil. Telapak tangan kiri menopang payudara kiri, jari-jari tangan kanan dikepalkan, kemudian tulang kepalan tangan kanan mengurut payudara dari pangkal ke arah puting susu. Lakukan 30 kali selama 5 menit. Rangsangan payudara dengan menggunakan air hangat dan dingin. Yang pertama itu siram atau kompres payudara dengan air hangat terlebih dahulu, kemudian air dingin. Yang kedua, kompres bergantian selama 5 menit. Membersihkan puting susu dengan minyak atau baby oil agar kotoran-kotoran keluar, tidak bertumpuk dan tidak terhisap oleh bayi yang ingin menyusui. Minyak ini juga dapat melemaskan puting susu sehingga kulitnya tidak mudah lecet. Ada perawatan payudara yang perlu dilakukan. Yang pertama, pemijatan.
Pemijatan payudara ibu hamil bisa dilakukan saat mandi. Yang kedua, senam teratur. Merawat payudara juga bisa dilakukan dengan senam. Yang ketiga, memakai bra yang pas. Jangan gunakan bra yang terlalu ketat atau longgar, namun harus pas sesuai ukuran payudara saat itu dan dapat menopang perkembangan payudara saat kehamilan. Adapun dampak dari perawatan payudara ibu hamil, yang pertama itu puting susu terbenam. Yang kedua, anak susah menyusui. Yang ketiga, ASI-nya lama keluar. Terus yang keempat, produksi ASI terbatas. Yang kelima, pembengkakan pada payudara. Yang keenam, payudara meradang. Yang ketujuh, payudara kotor. Yang kedelapan, ibu belum siap menyusui. Yang kesembilan, kulit payudara atau puting akan mudah lecet. Sekian penjelasan saya mengenai perawatan payudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang vulva hygiene, yaitu di sini ada definisi vulva hygiene. Hygiene berasal dari bahasa Yunani yang bersifat sehat. Vulva adalah organ eksternal genitalia wanita yang terdiri dari mons veneris, labia mayor, labia minor, klitoris, dan vestibulum. Lalu vulva hygiene adalah membersihkan vulva dan daerah sekitarnya pada pasien wanita yang sedang nifas atau tidak dapat melakukannya sendiri. Manfaat menjaga kebersihan vulva hygiene yaitu menjaga kebersihan perineum dan vulva, untuk menyembuhkan luka perineum atau jahitan pada perineum, membersihkan rasa nyaman pada pasien, lalu mencegah terjadinya infeksi pada vulva perineum maupun uterus. Lalu yang terakhir, mencegah masuknya mikroorganisme pada urogenital tractus. Lalu tujuan dari perawatan vulva hygiene yang pertama itu menjaga kesehatan dan kebersihan vagina. Yang kedua, mempertahankan pH derajat keasaman vagina normal yaitu 3,5 sampai 4,5. Yang ketiga, mencegah rangsangan tumbuhnya jamur, bakteri, dan protozoa. Lalu yang keempat, mencegah timbulnya keputihan dan virus. Lalu peralatan yang dibutuhkan untuk perawatan vulva hygiene yaitu pertama ada desinfektan sesuai dengan kebutuhan, handuk besar 2 buah, air hangat dan dingin dalam baskom, tempat membersihkan atau tempat berisi larutan desinfektan, wastafel atau kapas basah 2 buah, pinset, bengkok, pengalas glutea, pispot, sarung tangan. Lalu prosedurnya itu sebelum dilakukan vulva hygiene, hendaknya perawatan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang hal yang akan dilakukan kepada klien. Lalu cara-cara ibu hamil melakukan vulva hygiene sendiri. Anjurkan kebersihan seluruh tubuh terutama perineum. Jika ibu mempunyai luka atau laserasi, sarankan kepada ibu untuk menghindari menyentuh daerah tersebut. Lalu mencuci tangan sebelum dan sesudah mencuci alat kelamin, menggunakan pembalut atau kain pembalut setidaknya 2 kali sehari. Membersihkan daerah kelamin menggunakan sabun dan air. Dampak tidak melakukan vulva hygiene yaitu terjadinya infeksi pada vagina, contohnya infeksi jamur vagina, terjadinya keputihan, terjadinya bau yang tidak sedap pada daerah vagina, terjadinya gatal-gatal, dan beresiko menimbulkan penyakit seperti TORS dan gonorrhea. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang breast care postpartum, yaitu definisinya. Breast care adalah suatu cara merawat payudara yang dilakukan setelah ibu melahirkan untuk hygiene payudara dan untuk meningkatkan produksi ASI. Tujuannya itu untuk memelihara kebersihan payudara. Yang kedua, menguatkan dan mengeluarkan puting yang masuk ke dalam. Yang ketiga, memperlancar produksi ASI. Yang keempat, mencegah bendungan ASI. Prinsip dan persyaratan perawatan payudara. Yang pertama itu
Pengurutan harus dikerjakan secara sistematis dan teratur minimal 2 kali dalam sehari. Yang kedua, menjaga kebersihan sehari-hari. Yang ketiga, memakai bra yang menopang payudara. Yang keempat, memperhatikan makanan dengan menu seimbang. Yang kelima, menghindari rokok dan minuman beralkohol. Yang keenam, istirahat yang cukup dan pikiran yang tenang. Setelah itu, cara breast care postpartum itu, waktu pelaksanaan itu dilakukan pada hari ke-1 sampai 2 setelah melahirkan dan dilakukan minimal 2 kali dalam sehari. Alatnya itu ada waslap 2 buah, handuk kecil, baby oil, 2 buah baskom yang berisi air hangat dan air dingin, lalu ada kapas. Setelah itu langkah-langkahnya, yang pertama itu membersihkan puting susu. Cuci bersih kedua tangan ibu dengan benar dan menggunakan sabun. Ibu duduk bersandar dan pakaian atas dibuka. Setelah itu, handuk diletakkan di bawah payudara. Lalu kapas dibasahi dengan baby oil, kemudian puting susu dikompres dengan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak selama 3-5 menit. Kemudian kapas digosok-gosok di sekitar puting susu untuk mengangkat kotorannya. Lalu yang kedua itu melakukan pemijatan. Tuangkan baby oil secukupnya, sokong payudara dengan masing-masing tangan, 2 atau 3 jari dari tangan yang berlawanan, membuat gerakan memutar sambil menekan dari pangkal payudara dan berakhir pada puting susu. Setiap payudara 2 kali gerakan. Lalu kedua telapak tangan berada di antara kedua belahan payudara, lalu diurut melalui dari atas ke samping ke bawah dan menuju ke puting susu dengan mengangkat payudara perlahan-lahan, lalu lepaskan perlahan-lahan. Pemijatan dilakukan sebanyak 20-30 kali. Lalu telapak tangan kiri menyokong payudara sebelah kiri dan tangan kanan dengan sisi kelingking mengurut payudara mulai dari pangkal dada ke arah puting susu. Demikian dengan payudara sebelah kanan, lakukan 20-30 kali. Setelah itu pengompresan. Kompres kedua payudara dengan waslap hangat selama 2 menit, kemudian ganti dengan kompresan waslap dingin selama 1 menit. Kompresan berganti selama 2 kali berturut-turut, akhiri dengan kompresan air hangat. Lalu mengeringkan payudara dengan handuk yang ada di bahu sambil menggosok-gosok puting, menggunakan bra dan pakaian atas, lalu membersihkan alat dan mencuci tangan. Cara mengeluarkan ASI. Pijat atau urut payudara dari pangkal ke arah puting susu untuk mengeluarkan ASI. Bukan hanya memencet puting susunya saja, karena dapat menyebabkan iritasi dan ASI tidak dapat keluar dengan lancar. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.